Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan menganalisis awal Ramadan 1433 yang akan datang. Kemungkinan besar umat Islam akan mengalami lagi kesedihan yang tidak perlu namun telah berulang kali terjadi akibat perbedaan awal Ramadan dan Syawal. Kemungkinan besar kita akan mengalami lagi selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2012, 13, dan 14 yang akan datang. Penyebabnya karena kondisi hilal yang sangat rendah pada akhir bulan Sya'ban pada 3 tahun berturut-turut. Dalam animasi kali ini, kita akan menganalisis data astronomis akhir Sya'ban atau awal Ramadan 1433 Hijriah atau 2012 yang akan datang. Untuk tahun-tahun 2013 dan 14 kita akan lakukan secara terpisah. Untuk keperluan analisis data astronomis telah dipilih secara acak 13 kota yang tersebar mewakili pelbagai bujur meridian di sekeliling bumi. Kota-kota tersebut dengan lengkap dengan koordinat geografisnya ada di sini. Datanya adalah ini: Christmas Island, Fayaku di Tuvalu, Port Moresby, Jakarta, Makassar, Dhaka, dan selanjutnya. Pada modul sebelumnya telah diperlihatkan bahwa window untuk melakukan ru'yatul hilal itu memang sangat sempit. Tabel 2 ini menunjukkan karakteristik hilal pada maghrib 19 Juli 2012. Juga menunjukkan bahwa window untuk melakukan ru'yatul hilal itu sangat sempit. Ini adalah presentasi terhadap 24 jam kehadiran hilal di langit sana. Tabel 2 ini dapat diperoleh dari program-program penyusunan kalender Islam yang banyak tersedia. Dalam animasi kali ini, data ini diperoleh dari Accurate Times karya Muhammad Odeh. Harus ditekankan bahwa sempitnya window untuk melakukan ru'yatul hilal itu selalu berlaku untuk semua titik di permukaan bumi. Jadi katakanlah di Port Moresby itu hanya 0,21%. Di Dhaka Bangladesh, di Muscat Oman hanya 0,14%. Jadi berkisar antara 0,14% sampai yang terbesar ada cuma 2,25%. Ini tentu saja hanya memperhitungkan saat maghrib 19 Juli 2012. Sementara itu untuk maghrib 20 Juli 2012 kita tidak perhitungkan karena Rasul sudah secara jenius mengamankan bahwa umur bulan dalam kalender Islam itu hanya 29 atau 30 hari. Tidak mungkin menyimpang dari batasan astronomi sebagai sunatullah ini. Dari ketentuan Rasul ini saja tampak dengan jelas bahwa ketentuan untuk meru'yat hilal itu sebetulnya hanya bagi kaum yang umum, yang tidak memiliki akses pada teknologi hitung-menghitung. Di antara indikasi itu adalah 1. Perintah isti'mal atau menggenapkan 3 hari itu adalah dalam rangka mengamankan agar umat tidak memiliki jumlah hari dalam bulan Islam itu lebih dari 30 hari. Karena misalnya hilal selalu tertutup oleh awan, mendung, dan sebagainya. Keduanya, Rasul tidak mungkin memposisikan umatnya pada posisi yang sangat sulit untuk melakukan ru'yatul hilal dalam window yang sangat sempit ini, sementara risikonya sangat besar, karena umatnya mungkin akan kehilangan 1 hari berpuasa, misalnya dalam kasus perpindahan Sya'ban dan Ramadan, atau malah berpuasa di hari yang diharamkan. Misalnya dalam kasus perpindahan Ramadan dan Syawal. Padahal Rasul pun telah menjelaskan bahwa Islam itu mudah, tidak untuk memberatkan umatnya. Kita sangat yakin perhitungan serumit apapun tentunya Allah dapat mengajarkan pada Rasul melalui malaikat Jibril untuk menjelaskan fenomena astronomis yang kompleks ini. Yang menjadi kendala adalah umat pada saat itu belum mampu menerima penjelasan astronomis. Maka Rasul pun menempatkan dirinya bersama kaumnya yang umum. Tabel 2 ini bukan saja menunjukkan titik-titik
di mana hilal memiliki ketinggian positif pada 19 Juli ini, juga ketinggiannya negatif, yang merah. Untuk analisis selanjutnya, titik-titik yang ketinggian hilalnya negatif akan kita abaikan dalam diskusi. Karena persyaratan perpindahan manzilah dari manzilah terakhir ke manzilah pertama dalam siklus berikut dari perjalanan perjalanan semu bulan dalam mengorbit bumi seperti yang didefinisikan oleh Yasin 3940 tidak dipenuhi oleh ketiga titik tersebut. Titik-titik itu adalah ini Christmas Island, kemudian Vanuatu Tuvalu, dan Dhaka Bangladesh. Jadi tidak betul anggapan bahwa animasi yang lalu menganut kenampakan hilal global, yaitu jika telah tampak hilal di suatu titik di muka bumi, maka seluruh muka bumi telah dianggap masuk dalam bulan baru. Ada juga beberapa yang memberikan komentar bahwa yang paling penting adalah ditetapkannya dulu International Lunar Dateline atau ILDL. Sebetulnya ide ILDL ini bukan perkara yang sangat rumit bagi yang pernah mempelajari computer programming. Jika perhitungan untuk memperoleh besaran astronomis pada tabel 2 ini dilakukan pada titik-titik yang tersebar merata di permukaan bumi, maka kita akan memiliki database ribuan titik yang memiliki informasi ketinggian hilal positif dan negatif. Itu bisa dilakukan dengan dulu. Interpolasi sederhana maka dapat dilakukan untuk menghitung titik-titik yang memiliki ketinggian hilal 0. Jika titik-titik ini dihubungkan, maka itulah garis ILDL. Yang agak rumit, ILDL pada sistem kalender lunar itu selalu berubah dari satu bulan ke bulan berikutnya. Dengan demikian, memang ILDL ini harus dihitung setiap bulan. Lain dengan sistem kalender solar, karena kalender ini mengabaikan peran bulan atau moon dalam perhitungan jumlah hari dalam sebuah bulan atau month, maka dengan mudah dibuat sebuah kesepakatan. International dateline-nya adalah Greenwich yang dilakukan dalam konvensi internasional. Dengan keharusan penguasaan teknologi hitung-menghitung untuk perhitungan ILDL ini pun semakin jelas bahwa penyusunan kalender Islam itu harus dilakukan murni dengan hitungan astronomis, tanpa harus melakukan ru'yatul hilal. Pada tabel 3, kita tunjukkan karakteristik hilal di 2 maghrib yang berturut-turut 19 Juli dan 20 Juli. Dari data astronomis pada kolom 3 sampai dengan 7, maka informasi di kolom 8 dan 9 dapat dihitung. Pada tabel ini kita akan menggunakan data ketinggian hilal yang paling timur, yaitu Port Moresby, sebagai referensi untuk menganalisis karakteristik hilal antara 2 maghrib tersebut. Jadi kalau kita melihat definisi animasi pada yang sebelah kiri ini, matahari telah tenggelam, bulan masih di atas ufuk, hilal sangat tipis sekali. Definisikanlah ini sebagai maghrib di Port Moresby, di mana ketinggian hilal adalah 0,8 derajat dan ketebalan hilal sangat tipis 0,04 menit. Pada maghrib 20 Juli 2009 berikutnya, sudah maghrib, ketinggian hilal adalah 12,6 derajat, ketebalan hilalnya sekarang 0,45 menit. Sehingga selama 24 jam itu, ketebalan hilal ini bertambah tebal dengan 0,017 menit per jam, sedangkan bulan mengorbit bumi yang sebetulnya adalah akibat rotasi dari bumi itu sendiri. Jadi peredaran orbit
bulan secara semu adalah 14,51 derajat per jam. Data awal, kita sekarang sudah bisa melihat bahwa data awal di Port Moresby ini sudah diketahui, dan pertambahan ketebalan hilal adalah ini per jam. Dan karena kita lihat sekarang Makassar, karena perbedaan zona waktu antara Port Moresby dan Makassar adalah 4 jam, ketika kita lari pada tabel berikut ini, karena perbedaan zona waktu antara Port Moresby dan Makassar adalah 4 jam, ketika matahari tenggelam atau maghrib di Makassar pada 18.05, maka di Port Moresby saat itu sudah jam 22.05. Artinya bulan itu hilal itu sekarang berumur 2 jam. Ini 2 jam. Sehingga dengan perubahan ketebalan hilal itu, pada saat itu di hilal ketebalannya adalah 0,07 menit atau 85% lebih besar dari saat maghrib di Port Moresby. Tentu saja ketebalan itu berbeda terhadap Makassar, karena viewing angle-nya yang berbeda. Ketinggian hilal di Makassar adalah 1,4 derajat. Begitu juga Jakarta dan selanjutnya. Jadi setelah 10 jam, misalnya, setelah 10 jam, ketinggian hilal itu sekarang 0,21 menit atau 427% lebih besar dari saat maghrib di Port Moresby. Sedangkan ketika jam 13.55, jadi kalau setelah 10 jam itu berarti kan sudah ada di sini. Katakanlah sudah ada di sini. Ketebalan hilalnya adalah sudah 427% lebih besar. Kemudian bila dia sudah tengah hari di sini, 13.55, ketebalan hilal sudah 769% lebih tebal daripada saat maghrib. Persoalannya memang meskipun ini sangat tebal, tapi orang ini berada di tengah hari, sehingga ini sinar matahari dari sana, sehingga hilal yang sudah besar ini pun tidak akan kelihatan. Jadi kesimpulannya, awal bulan Islam itu telah dapat dimulai murni berdasarkan perhitungan hisab tanpa harus diverifikasi dengan ru'yah. Ru'yatul hilal itu memang hanya diperlukan bila kita tidak memiliki akses pada teknologi hitung-menghitung dan sumber informasi modern. Persyaratan imkan ru'yat minimal ketinggian hilal 2 derajat pun memang tidak ada gunanya, karena hanya akan menyebabkan umat Islam tidak berpuasa di hari yang di atasnya telah diwajibkan berpuasa. Akankah Anda termasuk orang yang tidak berpuasa pada 1 Ramadan 1433 Hijriah antara subuh sampai maghrib 20 Juli 2012 yang akan datang? Ingatlah, Anda akan tidak berpuasa di hari yang diwajibkan atasnya berpuasa, dan Anda pun memiliki akses pada teknologi hitung-hitung dan informasi seperti animasi ini. Silakan sebarkan animasi ini pada teman dan saudara Anda jika Anda mengasihi mereka agar berpuasa di hari yang telah diwajibkan untuk berpuasa. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.